Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kisah nyatanya teman-temannya, seorang kakak yang iri sama adiknya sehingga dia pun bangkrut teman-teman. Nah, berawal dari kisah nyata ini teman-temannya, dia seorang ibu bernama Rina ya. Rina ini punya 4 orang anak, yang 2 perempuan dan juga 2 lelaki. Terus dia itu dari Jakarta ya. Dari Jakarta dia balik ke kampung ya. Dulu di Jakarta itu dia seorang penjual gorengan ya teman-teman ya. Gorengan keliling pakai sepeda ya. Terus suaminya itu penjual kerja di orang Cina ya, sebagai di ikan hias ya teman-teman. Tapi seiringnya waktu berjalan akhirnya majikannya ini di Jakarta bangkrut, akhirnya dia pun balik ke kampungnya ya di Banten ya. Terus kemudian dia pun bingung ya teman-teman ya, biasa di Jakarta ada kerjaan, pas di kampung tidak ada kerjaan teman-teman. Nah, akhirnya si suaminya ini ngebeca teman-teman ya, ngebeca kan di kampung kalian sudah biasa ya. Tapi istrinya ini yang rasa gengsi teman-teman ya, punya suami tukang beca. Akhirnya dia pun kata istrinya, sudah jangan ngebeca lagi, saya malu, kata istrinya. Akhirnya istrinya ini memegang arisan teman-teman ke masyarakat ya, pegang arisan, pegang tabungan ya, terus kemudian ngereditin teman-teman ya. Nah, pada suatu hari adiknya itu teman-teman ya meminjam modal kepadanya, dia kan ngereditin uang, istilahnya renten ya teman-teman ya. Pas itu seorang adiknya ini memang tidak sekaya dia, adiknya ini miskin teman-teman ya, makan pun seadanya, baju pun seadanya ya. Terus kata si adiknya, kak saya pinjam uang 400.000 saja, tidak apa-apa, dikasih bunga pun jadinya 500.000. Kata adiknya, kata kakaknya, kamu tidak akan bisa bayar cicilan karena suami kamu itu penghasilannya tidak tentu. Akhirnya dengan berat hati adiknya itu sedih kan, otomatis dia balik. Dan pada suaminya dia bicara tidak mendapatkan uang untuk modal dagang. Nah, seiringnya waktu berjalan ya, tapi adiknya mah rumahnya mah sudah semacamnya bata ya, bukan kayu ya. Tapi terus pas itu ya, dia suaminya itu, suami si yang pegang arisan itu, dia diberhentikan jadi tukang beca, akhirnya dijadikan toko sembako ya teman-teman ya, toko sembako. Terus dia itu sedang naik daun lah istilahnya. Terus dia itu membuat rumah yang mewah ya teman-teman ya. Terus dia itu sudahlah pakai uang orang itu buat poya-poya dia, pakai pakaian yang bagus-bagus. Terus ketika dia memakai pakaian bagus, adiknya itu kan bajunya jelek-jelek, dia pun berkata, ih kamu itu kampungan sekali, tidak seperti saya modis. Akhirnya kata adiknya, ya astagfirullahaladzim, kenapa kakak seperti itu. Terus kemudian itu dia tuh hajatan teman-teman, hajatan. Terus dia itu menuduh si adiknya itu, suami adiknya itu mencuri uang teman-teman, mencuri uang. Yang ibu Rina ini ya teman-teman, dia itu pergi ke rumahnya adiknya itu yang bernama Susi ya. Katanya, mana suamimu, katanya. Iya, kata suaminya, ada apa ya kak, kamu mencuri uang saya 500.000, saya uangnya hilang. Kata suami, demi Allah saya tidak pernah mencuri kak, walaupun saya miskin. Kata, alah kamu pencuri, katanya. Akhirnya si Rina ini yang kakaknya Susi ini, dia bicara kemana-mana, ke medsos, ke Facebook, bahwa si suaminya si Susi ini
mencuri uangnya 500.000. Sehingga apa yang terjadi? Suaminya Susi ini tercemar di mana-mana, di pasar, di desa, semua karena fitnahan kakaknya ini, teman-teman. Sungguh sangat jahat dia itu, kakaknya. Katanya dituduh mencuri. Akhirnya sudah berjalan, sudah hampir 7 tahun ya, teman-teman, dia itu memegang arisan, teman-teman. Akhirnya anjlok juga, teman-teman. Akhirnya uang orang-orang itu tidak ada, teman-teman. Sampai tidak adanya itu 200 juta, teman-teman. Akhirnya, teman-teman ya, semua orang pada datang ke rumahnya Ibu Rina ini ya, untuk menagih uang arisan, uang tabungan tidak ada, teman-teman. Karena dia itu pakai buat poya-poya dan juga buat rumah, buat kesenangan dia sendiri, teman-teman. Nah, terus dia itu bangkrut, teman-teman. Hutangnya pun 200 juta itu, teman-teman. Dia pun tadinya dia melamun, dia hampir bunuh diri, teman-teman. Dia minumin obat terus, teman-temannya. Pas itu akhirnya, teman-teman ya, adiknya pun yang bernama Susi ini mengasih solusi kepada dia, kepada kakaknya. Walaupun kakaknya jahat, tapi si Susi ini adiknya sangat baik sekali, teman hatinya. Kak, daripada kakak begini ya, daripada bunuh diri, kakak lebih baik kerja ke luar negeri, jadi TKW. Akhirnya pikir dulu ya sama kakaknya. Dia pun bekerja ke luar negeri, teman-teman, ke Arab Saudi ya, teman-teman. Dengan meninggalkan utang yang sangat banyak itu, dia pergi ke luar negeri jadi TKW di Arab Saudi. Tapi di Arab Saudi, teman-teman, apa yang terjadi? Mungkin dia itu karena sangat jahat di adiknya. Majikannya tidak ada yang sayang. 1 bulan ganti, 1 bulan ganti, 1 bulan ganti, teman-teman. Dalam 2 tahun itu 9 kali dia ganti majikan, dipecat terus, teman-teman. Tapi dia tidak sadar, teman-teman, masalahnya. Walaupun dia sudah susah, tidak pernah terima dia mengakui bahwa dia itu lebih kayak adiknya daripada dia. Terus akhirnya waktu berjalan, adiknya pun hubungi dia kan. Pas itu dia itu mengatakan, "Alah, kamu suaminya sakit-sakitan terus, lebih baik ganti," kata Ibu Rina ini kepada Ibu Susi, adiknya. Kata adiknya, "Buat apa, Kak? Saya punya anak, sudah punya anak banyak. Kenapa kakak mengajari saya seperti itu?" Ibu Rina ini senang melihat adiknya itu susah, teman-teman. Akhirnya Susi pun tidak pernah mengangkat telepon dari kakaknya ini. Nah, tapi dia pun selalu bercerita kepada adiknya ini, Susi. "Aku capek," katanya. "Aku sudah capek, udah lelah, tapi hutangku masih banyak. Orang-orang selalu nagih." Kata Susi, "Sabar, Kak. Itu ujian dari Allah." Akhirnya sekarang Susi pun tidak tergantung sama orang lain lagi. Sekarang pun dia pun jualan lagi, warungan lagi, tapi dengan modal sendiri walaupun kecil-kecilan. Tapi si kakaknya tetap bangkrut. Nah, itulah, teman-teman ya, kisah nyata dari kehidupan ya, teman-teman ya. Janganlah kita ngiri kepada adik kita, walaupun adik kita kaya. Terimalah apa adanya keadaan kita. Tipsnya itu, teman-teman, jangan sampai kita itu iri kepada siapapun. Terus jangan sekali-kali kita ini susah tapi tidak mau terlihat susah. Terimalah keadaan apapun, dalam keadaan apapun. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.